Untuk mengetahui perkembangan dari kasus ini, di gedung KPK sudah ada Reiska Ramdhani. Iya, Reiska, silahkan dengan laporannya. Sila dan juga Taufik, baru saja Arisman Wijaya, Presiden Direktur dari Agung Podomoro Land, keluar dari gedung KPK setelah sebelumnya semalam sempat menyerahkan diri sebelumnya buron pada sekitar pukul 8 malam didampingi oleh kuasa hukumnya. Namun ketika keluar dari gedung KPK, Arisman Wijaya sebagai yang diduga telah memberikan suap kepada Ketua DPRD DKI Jakarta M. Sanusi menolak untuk memberikan statement terkait statusnya sebagai tersangka. Dan tentu saja Arisman Wijaya ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus yang sedang dihadapi saat ini, yaitu rencana pembahasan terkait raperda pembangunan wilayah utara, pantai utara Jakarta, kemudian zonasi wilayah laut dan pulau-pulau kecil. Dinilai KPK telah memberikan suap senilai 1.140 miliar rupiah yang diberikan secara bertahap begitu dengan M. Sanusi. Dan sampai dengan saat ini proses yang dilakukan oleh KPK semakin gencar, pemeriksaan dan juga penggeledahan selalu dilakukan, termasuk semalam yaitu menggeledah kawasan kantor DPRD DKI Jakarta, dan ini bukan yang pertama, yaitu tentu untuk memeriksa dokumen-dokumen di beberapa ruangan anggota DPRD, dan antara lain ada di ruangan CCTV, kemudian di ruangan bagian umum. Dan sempat sebelumnya juga dalam pemeriksaan atau juga penggeledahan sebelumnya, ada 4 ruangan yang sebelumnya diperiksa, yaitu di ruangan kakak dari M. Sanusi, yaitu Wakil Ketua DPRD M. Taufik. Kemudian juga ruangan dari Ketua DPRD DKI Jakarta M. Sanusi sendiri, kemudian di ruang perundang-undangan dan juga di ruangan CCTV. Dan kami tadi pagi juga menangkap bahwa ada beberapa koper dan juga kardus yang diamankan oleh para penyidik KPK. Dan saat kami konfirmasi apakah ini memang merupakan hasil dari penggeledahan yang dilakukan di DPRD sampai dengan Sabtu dini hari tadi, dan diiyakan oleh penyidik, dan mereka menyatakan bahwa memang penggeledahan ada di beberapa tempat. Dan memang untuk Komisi D ini adalah komisi yang membahas terkait tata ruang, kawasan, dan juga pengawasan terhadap pembangunan perumahan rakyat dan tata lingkungan hidup, dan tentu saja sangat berhubungan dengan rencana pembahasan tata ruang wilayah rencana strategis termasuk di pantai utara. Sangat miris memang sebagai anggota publik M. Sanusi dijerat oleh pasal Undang-Undang Korupsi terkait dugaan yang dilakukan sebagai menerima suap. Dan padahal M. Sanusi ini digadang-gadang menjadi alternatif gubernur oleh Partai Gerindra. Sheila dan juga Taufik. Reiska Ramdhani dari gedung KPK Jakarta, dan ini memang sebuah kasus yang berkaitan juga dengan isu reklamasi pantai utara pantai di Jakarta Utara, gitu ya. Berkaitan dengan lingkungan hidup juga. Betul. Ya. Ini memang cukup kontroversial, Sheila, karena dari awal banyak ahli yang mengatakan bahwa ini justru nanti akan memperparah banjir Jakarta. Namun walaupun sekarang sudah menjadi sebuah kasus korupsi seperti itu, tapi Gubernur DKI Jakarta sendiri, Ahok, menyatakan bahwa proyek reklamasi pantai di Jakarta Utara ini akan tetap berlanjut, Sheila. Karena memang sudah ada payung hukumnya, kata dia, yaitu Keputusan Presiden nomor 52 tahun 95 tentang reklamasi pantai Jakarta Utara. Betul, selain itu juga memang Fik, hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini nomor 2238 tahun 2014 perihal mengenai pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak usaha dari PT Agung Podomoro Land Tbk. Jadi memang inilah yang menjadi polemik gitu, bagaimana peraturan atau dasar hukum dari pemberian izin reklamasi ini yang menuai kontroversi gitu kan. Fungsinya. Iya, betul, tapi yang jelas sejauh ini proyek ini akan tetap berlangsung, ya. Betul, ya? karena Pluit City juga merupakan salah satu mega proyek dari Agung Podomoro Land Tbk, ya. Ya.